Tarbiyah Sunnah Channel. Lillah, nyunnah, merenah. Yuk belanja di Tarbiyah Sunnah Mart. Dengan belanja di Tarbiyah Sunnah Mart, Anda turut berpartisipasi dalam dakwah yang diselenggarakan YTS. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwati fillah, a'azani Allah wa iyyakum jamaah. Ini masjid apa? Masjid Nurul Ikhlas di lingkungan Bandung Islamic School, Jalan Van de Venter, Bandung. Yang Allah muliakan para guru, para staf, para orang tua, dan ikhwan dan akhwat secara umum. Alhamdulillah kita berjumpa melanjutkan pembahasan hadis tentang nasihat. Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan ad-dinun nasihah, ad-dinun nasihah, ad-dinun nasihah. Agama ini nasihat, agama ini nasihat, agama ini nasihat 3 kali. Para sahabat bertanya, liman ya Rasulullah? Nasihat untuk siapa wahai Rasulullah? Lalu beliau menjawab, lillahi wali kitabih wali rasulih wali a'immatil muslimina wa amatihim. Agama ini nasihat bagi Allah, bagi rasulnya, bagi kitabnya, bagi rasulnya, dan bagi imam-imam kaum muslimin serta umumnya kaum muslimin. Agama ini nasihat bagi 5 pihak. Bagi Allah, bagi kitabnya, bagi rasulnya, bagi imam-imam kaum muslimin, dan bagi umumnya kaum muslimin. Kita sudah jelaskan makna nasihat di dalam hadis ini. Nasihat di sini bukan memberi tausiah, bukan memberi pelajaran, bukan memberi wejangan. Masa Allah diberi wejangan? Masa Rasul diberi wejangan? Tapi sudah kita terangkan bahwa makna nasihat di sini adalah melakukan kebaikan atau memberi kebaikan bagi pihak yang diberi nasihat. Nasihat untuk Allah berarti melakukan kebaikan kepada Allah. Dan rinciannya sudah kita terangkan. Demikian juga nasihat kepada kitabnya dan nasihat bagi Rasulnya. Sekarang kita masuki poin keempat. Agama ini nasihat bagi imam kaum muslimin. A'immah jamak dari imam. Makna imam adalah ma yuqtada bihi
wa yu'tamaru bi amrih. Orang yang diikuti dan yang dilakukan perintahnya. Perintahnya dilakukan, perbuatan-perbuatannya diikuti. Dalam pandangan Islam, imam ini ada dua jenis, ada dua macam. Jenis yang pertama adalah al-imamatu fid din. Keimaman atau kepemimpinan dalam masalah agama. Maka imamah dalam masalah ad-din, dalam masalah agama, hanya ada di tangan para ulama. Merekalah imam-imam dalam perkara agama. Merekalah yang menggiring manusia kepada kitab Allah. Memberi petunjuk, memberikan arahan kepada syariat Allah Azza wa Jalla. Salah satu di antara doa ibadur rahman adalah, ini juga yang sering kita baca ya. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, berikan kepada kami istri-istri kami dan anak-anak turunan kami menjadi sumber kebahagiaan bagi kami. Dan jadikan kami imam bagi orang-orang yang bertakwa. Ini ibadur rahman. Imam bagi orang bertakwa dalam hal apa? Dalam hal agama, bukan dalam hal kekuasaan. Karena apa? Karena ibadur rahman tidak menginginkan kekuasaan atas manusia. Tidak pernah meminta jabatan. Karena itu terlarang. Sebuah hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Abdurrahman bin Samurah radhiyallahu an, "La tas'alil imarah, fa innaka idza utitaha an mas'alatin ukilta ilaiha. Wa in utitaha an ghairi mas'alah u'inta 'alaiha." Jangan kamu meminta jabatan. Jangan kamu meminta kekuasaan. Karena kalau kamu memperoleh kekuasaan karena kamu meminta, maka kamu akan dibebani dengan kekuasaan ini. Kekuasaan ini akan menjadi beban. Karena setiap kekuasaan apa akan ditanya kelak oleh Allah. Dan itu akan memberatkan. Tapi kalau kamu memperoleh jabatan atau kekuasaan itu tanpa kamu minta, maka kamu akan ditolong oleh Allah dalam melaksanakannya. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Jadi seorang mukmin tahu tidak boleh meminta jabatan atau kekuasaan. Terlebih dengan cara yang zalim, yang licik, yang merugikan, memojokkan pihak lain yang mungkin lebih berhak daripada dirinya. Ya, maka itu akan menjadi beban dunia apalagi di akhirat. Maka ibadur rahman mustahil meminta keimaman dalam perkara dunia. Keimaman, kepemimpinan di atas manusia dalam kehidupan di dunia. Oleh karena itu yang dimaksud waj'alna lil muttaqina imama, jadikan kami sebagai imam bagi orang yang bertakwa, pastilah imam dalam masalah agama. Nah, imam dalam masalah agama ini akan memberikan petunjuk kepada agama Allah dan sabar dalam melaksanakannya. Sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quran,
Dalam surah As-Sajdah ayat 24, وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ. Kami telah menjadikan di kalangan manusia imam-imam, pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah kami, memberikan petunjuk menjalankan kepemimpinannya dengan syariat dari Allah Azza wa Jalla. Lamma sabaru, itu disebabkan karena mereka bersabar. Wa kanu bi ayatina yuqinun, dan mereka yakin kepada ayat-ayat kami. Ini dua persyaratan untuk menjadi imam dalam perkara agama. Pertama sabar, kedua yakin. Makanya para ulama menyatakan dari ayat ini, wa bisabri wal yaqin tunalu al-imamatu fiddin. Dengan sabar dan keyakinan maka akan diraihlah keimaman dalam perkara agama. Seluruh ulama adalah imam dalam perkara agama. Dan sebutan imam itu disematkan oleh kaum muslimin. Walaupun mereka tidak memiliki kekuasaan. Imam madhab yang 4, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad. Mereka mungkin RT acan di daerahnya. RT pun bukan. Kermataya RT haritamanya. Bukan kepala kampung, kepala dusun, kepala suku. Tapi mereka disebut imam karena mereka diikuti wejangannya, ilmunya, dan amal-amalnya. Demikian juga imam-imam ahli hadis. Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Abu Daud, An-Nasai, Imam At-Tirmidzi, Imam Ibnu Majah, dan yang lain-lain. Mereka bukan penguasa, tak punya jabatan. Tapi disebut imam karena mereka diikuti dalam perkara hadis, dalam ilmu hadis. Oleh karena itulah mereka disebut imam. Nah, keimaman seperti itu hanya bisa diraih dengan dua hal, sabar dan yakin. Sabar ketika belajar. Kalau nggak sabar ketika belajar nggak mungkin berhasil. Ya. Kemudian sabar ketika beramal. Mengamalkan ilmu yang sudah dipelajarinya. Dan sabar dalam hal mendakwahkan atau mengajarkan. Dan yang terakhir, yang keempatnya, sabar di dalam menerima resiko dari semua itu. Resiko dari mengajar, resiko dari mendakwahkan, itu berbenturan, bergesekan dengan pihak lain. Kalau ketika belajar hanya masalah internal aja, kendalanya, malas, capek, lelah, ngantuk gitu ya. Demikian juga ketika beramal. Tapi ketika mendakwahkan, mengajarkan, baru ini berbenturan dengan pihak lain. Tidak semua yang didakwahi suka. Tidak semua yang diberikan nasihat dan wejangan itu senang dengan nasihat dan wejangannya. Banyak yang tersinggung, banyak yang membenci, memusuhi, dan yang lain-lainnya. Dibutuhkan kesabaran. Nah, makanya mereka menjadi imam bagi umat ini, ya. Itulah imam yang pertama, yaitu imam dalam perkara agama, yaitu para ulama. Agama ini nasihat bagi para ulama. Apa maknanya? Apakah kita memberi nasihat kepada para ulama? Wah, bukan, terbalik katanya. Sudah kita terangkan di awal, nasihat adalah melakukan kebaikan kepada pihak lain.
Kita wajib memberi nasihat kepada para ulama. Maknanya adalah melakukan kebaikan kepada para ulama. Dengan cara bagaimana? Berkata Syekh Al-Utsaimin rahmatullahi alaih, kata beliau, wan nusu li aimmatil muslimin ay al-imamatu fid din wal ilm huwa annal insan yahrisu ala talaqqi ma indahu minal ilm fa innahumul wasitatu bainar rasul sallallahu alaihi wasallam wa baina ummatihi fayahrisu ala talaqqil ilmi anhum bikulli wasilah. Memberi nasihat kepada para ulama maknanya seseorang berusaha bersungguh-sungguh memperoleh ilmu yang ada pada diri para ulama. Karena para ulama itu perantara antara Rasul dengan umatnya. Bagaimana ajaran Rasul bisa sampai kepada kita? Itu melalui siapa? Melalui para ulama. Tanpa para ulama, mustahil ilmu Al-Quran dan Sunnah bisa sampai kepada kita. Oleh karena itulah, maka wajib bersungguh-sungguh memperoleh ilmu dari mereka dengan segala cara, metode, selama cara dan metode itu tidak terlarang. Dan alhamdulillah, berbagai macam cara di zaman kita ini sekarang begitu banyak, begitu beragam. Bisa dengan melalui tulisan, rekaman, atau langsung duduk di dalam majelis ilmu. Bagaimanapun caranya, apalagi sekarang ada internet. Di internet kita bisa memperoleh ilmu dengan berbagai macam cara. Melalui YouTube, melalui Facebook, melalui Instagram, melalui WhatsApp, melalui segala macam streaming. Dan ada TV, ada radio, ada HP, dan seterusnya. Itu semua menjadi sarana untuk memperoleh ilmu dari kalangan para ulama. Ya. Oleh karena itu hendaklah kita bersungguh-sungguh memperoleh ilmu dari para ulama, dan itulah yang disebut dengan bahwa agama ini nasihat bagi para ulama. Maknanya kita melakukan sebaik-baik kebaikan kepada para ulama dalam bentuk belajar, dalam bentuk istifadah, mengambil faidah dari ilmu-ilmu mereka. Ya, tapi hendaklah belajar ini dengan cara ta'anni, bukan tasarru'. Tasarru' itu bahasa kitanya gurung-gusuh, gereges gedebug, rurusuhan, kesusu. Kesusu itu bahasa Jawanya. Artinya terburu-buru, ya. Bukan dengan cara seperti itu, tapi adab, ya. Bukan rileks, bukan santai, bukan berleha-leha, ya. Bukan itu. Tapi tidak juga rurusuhan. Allah Azza wa Jalla mengajarkan adab kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam surah Al-Qiyamah, Allah Azza wa Jalla berfirman, "La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Inna alaina jam'ahu wa qur'anah. Fa idza qara'nahu fattabi' qur'anah." Kata Allah, la tuharrik bihi lisanaka. Jangan kamu gerakan terlebih dahulu lisanmu karena terburu-buru untuk menghafalkannya. Sesungguhnya tanggungan kami mengumpulkan wahyu itu dan penjelasannya dalam dada kamu. Itu ketika Jibril
alaihi salatu wassalam menyampaikan wahyu, membacakan ayat yang diturunkan, belum selesai ayat itu dibacakan, Nabi SAW sudah menggerakkan lisannya mengikuti. Terburu-buru, padahal belum selesai ini dibacakan. Otomatis kalau lisannya digerakkan padahal itu belum selesai, konsentrasi kita terpecah untuk berkata, mengatakan, dan untuk mendengarkan. Dan ini menjadi kurang fokus. Ditegur oleh Allah Azza wa Jalla, la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Inna alaina jam'ahu wa qur'anah. Fa idza qara'nahu fattabi' qur'anah. Jangan dulu kamu gerakan lisanmu karena terburu-buru untuk mengucapkannya, membacakannya. Tanggungan kami mengumpulkan wahyu itu dalam dadamu dan menjelaskannya. Maka apabila kami sudah selesai membacakannya, baru kamu ikuti bacaannya. Biarkan dulu sampai selesai, semua wahyu dibacakan, baru kamu ikuti dari awal. Allah akan mudahkan untuk mengumpulkannya, menghafalkannya, dan juga penjelasannya akan Allah berikan. Ya, dan ini menunjukkan terlarangnya kita bersikap terburu-buru di dalam belajar. Allah berfirman, "Tsumma 'alaina bayana." Kemudian tanggungan kami penjelasan dari wahyu ini. Maknanya annaka lan tansa. Ma'annal mutawaqqi annal insan idza sakata hatta yantahi al mulqi min ilqaihi rubbama yansa ba'dal jumal. Kata Syekh Al-Utsaimin, maknanya Allah menjamin penjelasan tentang wahyu ini, artinya kamu tidak akan lupa. Padahal umumnya realita manusia itu kalau diam sampai si pembicara selesai, kadang-kadang lupa sebagian dari kalimat. Saya sering mengalami itu tuh. Kalau umpamanya ada yang bertanya secara lisan, panjang ting tah pertanyaan teh. Kalimat terakhir ingat, kalimat awal sudah lupa. Apalagi kalau bertanyanya 2 pertanyaan. Saya ada pertanyaan Ustadz. Pertama ini. Ingat tuh. Pas kedua konsentrasi memahami yang kedua. Yang pertama lupa. Pas sudah selesai, iya, terima kasih atas pertanyaannya. Tok ngahulang. Suka begitu? Saya sering begitu ya. Nah itu umumnya manusia seperti itu, tapi Allah berfirman, "Tsumma inna alaina bayana." Tanggungan kami penjelasan itu, ya. Jadi bentuk pertama nasihat bagi para ulama adalah belajar kepada mereka. Ambil ilmu dari mereka, ambil faedah dari penjelasan mereka, baik lisan ataupun amalan. Kalau zaman dahulu beda dengan zaman sekarang. Keilmuan para ulama itu cermin dari amalnya. Apa yang disampaikan pasti itu sudah diamalkan. Oleh karena itu, para ulama zaman baheula itu tidak hanya tak tertandingi dalam hal ilmu, tapi juga amal. Ilmunya luar biasa, jauh di atas rata-rata umumnya orang. Amalnya juga begitu. Semua ilmu itu sudah teramalkan. Tak ada satupun ayat, hadis atau penjelasan dalam kitab mereka, dalam ceramah mereka yang belum teramalkan dalam keseharian. Nggak ada dulu. Makanya orang-orang tidak hanya kagum atas keilmuan mereka, tapi juga
amal mereka. Itu zaman dahulu. Makanya para ulama zaman dahulu begitu mulia, agung dalam pandangan murid-muridnya. Beda dengan yang sekarang ini. Apakah para ustaz sekarang yang ilmunya di atas rata-rata pasti amalnya juga di atas rata-rata? Belum tentu. Kadang ada muridnya yang lebih soleh daripada gurunya. Bukan kadang, mungkin banyak gitu ya. Nah, sehingga apa? Sehingga kadar kehormatan ustaz zaman sekarang dalam pandangan murid-muridnya tidak seperti zaman baheula. Ilmunya tinggi, lihat istrinya nggak menutup aurat, anak-anak wanitanya, aduh gaul bingit, kurang ya rasa hormat itu kan begitu ya zaman sekarang dan seterusnya. Inilah yang pertama. Nasihat kepada para ulama yang pertama adalah berbentuk belajar, berupa mengambil manfaat ilmu mereka. Kedua, wa minan nushi aidan li ulama'il muslimin alla yatatabba'ul insan auratihim wa zalatihim wa ma yukhti'una fihi li'annahum ghairu ma'sumin. Termasuk bentuk nasihat kepada para ulama adalah jangan sampai mencari-cari kesalahan mereka, kekeliruan mereka, aib mereka, aurat mereka. Karena walaupun mereka ulama, ilmunya di atas rata-rata, mereka bukanlah orang yang maksum. Kadang mereka terjerumus ke dalam kesalahan, tergelincir dalam kekeliruan ya. Rasul SAW bersabda, kullu bani Adam khatta'un wa khairul khatta'in at-tawabun. Semua bani Adam khata'. Khata' itu sering melakukan kesalahan. Rasul SAW tidak mengatakan kullu bani Adam khati'un, tidak, tapi khatta'un dengan sigat mubalaghah. Khatta'un itu artinya salahnya sering loh, dan tidak kecil, besar. Sudah saya sering katakan, orang bertakwa juga Allah mengisyaratkan mereka suka terjerumus ke dalam dosa besar. Walladzina idza fa'alu fahishatan au zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim. Kata Allah, orang takwa itu orang-orang yang apabila mereka itu melakukan perbuatan fahisyah, itu dosa besar, perbuatan keji, atau zalim kepada diri sendiri, itu juga dosa besar. Nah, dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim. Mereka cepat eling, ingat kepada Allah, lalu minta ampun atas dosa-dosanya. Nah, kemarin hari Jumat sore di Al-Ukhwah, kalau ada yang dengar atau ada yang hadir, kita menjelaskan kemaksuman para nabi. Yang disepakati maksumnya para nabi itu dalam hal menyampaikan risalah. Gak mungkin salah ini. Gak mungkin keliru, dijaga oleh Allah dalam hal itu. Tapi mereka tidak maksum dari berbuat dosa, bahkan dosa besar. Ada baik sebelum menjadi nabi atau bahkan setelah menjadi nabi. Makanya ayat banyak menjelaskan mereka istighfar, mereka tobat, mereka minta ampun. Contohnya Nabi Musa alaihissalatu wassalam, apa kesalahannya? Ini tunjuknya ini sekali pukul bukan hanya KO lawan tapi apa? Mati, gitu kan? Itu salah satu kesalahan. Kesalahan lainnya minta agar dia bisa melihat zat Allah Azza wa Jalla. Kata Allah, coba perhatikan gunung itu tuh. Kalau dia tetap di tempatnya, kamu bisa melihat aku. Ketika Allah Azza wa Jalla menampakkan
dirinya pada gunung itu apa? Pecah, hancur, berkeping-keping. Hempasannya luar biasa sampai Nabi Musa apa? Pingsan. Setelah beliau sadar, bertobat kepada Allah Azza wa Jalla atas kekeliruan. Nabi Nuh juga seperti itu, apalagi Nabi Adam kita sudah tahu kisahnya. Nabi Dhunnun atau yang dikenal dengan Nabi siapa? Nabi Yunus. Itu semuanya terjerumus ke dalam dosa dan kesalahan. Nah, kemaksuman mereka adalah mereka tidak terus-menerus atau tidak menunda tobat dari kesalahan itu. Segera tobat. Mereka maksum dari terus-menerus melakukan dosa. Mereka maksum dari menunda-nunda tobat. Mereka langsung tobat. Karena kadar ketakwaan mereka tertinggi dibanding kadar ketakwaan manusia manapun. Dan Allah menyatakan salah satu ciri orang bertakwa adalah walladzina idza fa'alu fahishatan wa dzalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfiru lidzunubihim. Segera tobat. Nah, jadi kalau para nabi seperti itu, apalagi manusia biasa sehebat apapun ketakwaannya, termasuk para ulama. Kullu bani Adam khatta'un wa khairul khatta'in at-tawwabun. Semua bani Adam pasti terjerumus ke dalam banyak dosa, tapi sebaik-baik orang yang berbuat dosa adalah yang bertobat dari kekeliruannya atau kesalahannya, ya. Oleh karena itulah termasuk para ulama pasti terjerumus ke dalam kekeliruan, kesalahan baik dalam pemahaman, dalam hal menyampaikan, bahkan dalam hal amalan. Pasti sebagai manusia biasa ada kesalahannya. Tak ada gading yang tak retak. Semua gading pasti ada retaknya, semulus apapun. Semua manusia pasti ada salahnya, sesoleh apapun. Seperti itu. Nah, maka salah satu bentuk nasihat kita kepada para ulama adalah tidak mengorek-ngorek. Aurat mereka, aib mereka, kesalahannya tidak dicari-cari, tidak tajassus. Dan tentu saja tidak menggibahinya. Kalau kepada orang biasa saja terlarang haram. Allah menekankan keharamannya dalam Al-Quran. Wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Jangan kalian tajassus. Jangan ngorek-ngorek mencari-cari kesalahan, aib, aurat orang lain. Itu orang biasa loh. Apalagi para ulama. Jangan kalian menggibahi satu sama lain. Suka enggak kalau salah seorang di antara kalian memakan daging bangkai saudara kalian yang sudah mati? Pasti kalian fakarihtum. Pasti kalian benci, enggak mau. Ada umpah orang mati, biarkan. Sampai kata orang Sunda mah ladu. Saya nggak tahu bahasa Indonesia ladu itu apanya. Kalau pisang sudah matang, tapi kalau matangnya awal-awal kurang begitu, mas dibiarkan 2 hari, 3 hari sampai muncul bintik-bintik hitam di kulitnya. Tapi nggak sampai ke dalamnya ya. Dipijit agak moy tanaman. Agak apa? Empuk. Itu biasa lebih manis. Itu disebut apa? Ladu. Ini sudah ladu ini. Bahasa Indonesianya nggak ada itu. Ada orang mati. Kalau mati pertama masih segar kan biarkan ladu dulu gitu. Beberapa hari dibiarkan sampai sudah agak membusuk baru dimakan. Ada nggak yang mau begitu? Amit-amit ya, na'udzubillah. Ya,
ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Mau enggak kalau kamu memakan daging bangkai saudara kamu yang sudah mati? Pasti kalian tidak suka. Itu orang biasa. Kalau ulama yang digibahi lebih dahsyat. Makanya disebut bahwa a'radul ulama lahmun masmumun. Dagingnya para ulama, kehormatan para ulama itu adalah daging yang beracun. Kalau orang biasa tidak beracun, hanya kita makan dagingnya, tapi itu kan jijik kanibalnya. Kalau kehormatan para ulama itu daging yang beracun. Begitu dimakan, ya busuk, ya bau, itu merusak seluruh anggota tubuh bagian dalam kita. Apa maknanya? Maknanya adalah menggibahi para ulama, efeknya berdampak buruk kepada agama, kepada dakwah. Oleh karena itulah maka, karena ulama manusia biasa, pasti ada salahnya, jaga auratnya, tutup. Jangan sampai betus dari mulut kita, betus tenaunnya, meletus dari mulut kita, keluar berita buruk seorang ulama dari mulut kita. Ya. Berkata Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam kepada orang muslim, ngaku muslim, suka sholat, suka ibadah, tapi lisannya itu tak terkendali. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya ma'syara man amana bilisanih wa lam yadkhul fi qalbih la tu'dzul muslimin wa la tattabi'u awratihim fa innahu man tatabba'a awrata akhihi fadahahu Allah walau fi baiti ummi. Wahai orang-orang yang beriman hanya secara lisan, tapi iman itu belum masuk ke dalam hatimu, ke dalam hatinya. Imannya itu hanya pengakuan di lisan, tapi hatinya, amalnya tidak mencerminkan orang yang beriman. Hei orang-orang yang hanya mengaku iman di lisan tapi tidak masuk iman itu ke dalam hatinya, jangan kalian menyakiti sesama kaum muslimin. Jangan kalian orek-orek aurat mereka. Jangan kalian mencari-cari kekeliruan mereka. Karena siapa orang yang mencari-cari, mengincar-ngincar, mengorek-ngorek aurat saudaranya, Allah akan bongkar aurat dia di hadapan sama manusia. Walaupun dia itu bersembunyi di rumah ibunya sendiri. Al-jaza'u min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan jenis perbuatan. Perbuatannya mau membongkar aib orang, ya, aib seseorang di muka umum, apa yang terjadi? Allah bongkar aib dia di muka umum. Dunia dan di akhirat nanti. Ingat, yang membalas perbuatan kita tuh bukan orang yang kita zalimi, bukan. Yang balas itu Allah. Kalau orang yang kita zalimi membalas, pertama belum tentu berani membalas. Kedua, kalau berani belum tentu mampu. Yang ketiga, kalau mampu efek buruknya nggak seberapa. Tapi kalau Allah pasti bisa, pasti mampu, dan efek buruknya bagi si pelaku luar biasa dahsyatnya. Aib dia akan dibongkar jauh lebih banyak di mata orang. Berdasarkan hal itulah maka kalau ini terlarang, mencari kesalahan, menggibahi orang biasa, sudah terlarang, apalagi mencari-cari kesalahan, membuka aurat para ulama. Ya. Nah, karena apa? Ada dampak terhadap agama. Berkata Syekh Al-Utsaimin rahmatullahi alaih, sesungguhnya orang-orang yang mencari-cari kesalahan para ulama
untuk disebarluaskan di kalangan manusia, mereka bukan sekadar menyebarluaskan aib para ulama itu secara personal saja, tapi mereka juga menyebarkan keburukan dari aspek agama. Kenapa? Karena apabila orang-orang sudah tidak percaya kepada para ulama, aib-aibnya dikorek, kesalahannya diuar air kemana-mana. Diuar air teh bahasa kitanya disurser kemana-mana. Ada media sekarang untuk ngesurser tadi. Sehingga sedunia orang tahu kesalahan ulama ini. Kesalahannya satu tapi diungkit tiap hari, tiap saat oleh jutaan media sosial, akun-akun mereka di berbagai macam media sosial. Akhirnya runtuh kepercayaan orang kepada para ulama. Hilang, minimal berkurang. Kalau berkurang, apalagi hilang. Apa sikap yang akan lahir dari hal itu? Saya mah nggak mau lagi dengar omongan ulama ini. Kesalahannya banyak, gede, padahal hanya satu. Ya nggak mau denger lagi, ya ngapain denger orang kayak gitu didengerin. Kalau ulama sudah tidak didengar pelajaran agamanya, mereka berpaling dari penjelasan agama. Oh bahaya. Agama ini sering saya bilang sebagai nutrisi, sebagai konsumsi, sebagai vitamin, mineral yang dibutuhkan oleh jiwa kita. Sudah kita terangkan. Jiwa kita membutuhkan asupan seperti raga kita. Kalau asupan raga kita kan makanan, ya, minuman gitu ya, yang sehat, yang memenuhi unsur 4 sehat, 5 sempurna, 6 kenyang, 7 enak. Jauhkan tuh dari racun-racun yang tersembunyi di balik makanan dan minuman. Obat-obat kimia, ada obat perasa, ya, ada obat pengawet, ada obat pewarna, gitu ya, macam-macam. Itu kan racun tuh. Jauhkan, konsumsilah yang alami, yang bebas dari hal-hal yang membahayakan. Baru tubuh kita sehat. Tapi kalau umpah dijauhkan, yang dimakan apa? Yang dimakan itu yang membahayakan, ya. Kalau minum minuman keras yang beralkohol, bersoda, ya. Warna-warni, ada yang merah, hitam, kuning, macam-macam kan minuman sekarang kan. Makanan juga begitu, ya. Asal di supermarket, wah ini enak, mahal, warnanya tempting, warnanya apa? Pikabitan. Apa bahasa Indonesia pikabitan teh? Menggoda, menggiurkan umpamanya. Rasanya enak luar biasa. Padahal itu racun tuh. Kimianya banyak ya enggak? Obat pengawet itu teh sudah sebulan kuat, enggak bau, enggak basi. Berarti pengawetnya banyak. Warnanya menggiurkan, berarti pewarnanya juga banyak. Ya. Rasanya itu menohok, berarti zat kimia yang memberi rasa yang menyengat itu juga banyak. Timbul kanker segala macam, timbul penyakit. Melemahkan kondisi tubuh kita, ya. Itu raga. Jiwa juga sama, butuh nutrisi, butuh konsumsi, butuh vitamin. Apa asupan bagi jiwa? Ya agama ini, ilmu ini. Al-Quran dan As-Sunnah, ya, dibaca, difahami, dipelajari, diamalkan, itu akan tumbuh sehat itu. Makanya sering kita bahas Al-Quran ini juga disebut ruh, selain disebut syifa. Fungsinya sama dengan syifa dan ruh. Syifa itu mengobati, ruh itu apa? Menghidupkan. Wa kadzalika auhayna
Kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina. Demikianlah kami wahyukan kepada engkau hai Muhammad ruh dari perintah kami. Ruh yang dimaksud di sini adalah Al-Qur'an. Al-Qur'an disebut ruh. Kenapa? Karena bisa menghidupkan jiwa yang sudah mati sekalipun. Yang jiwa yang sakit bisa sembuh karena Al-Quran berfungsi sebagai obat, syifa. Ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillahi walir rasul idza da'akum lima yuhyikum. Hai orang-orang yang beriman, penuhi seruan Allah dan Rasulnya bila Allah dan Rasulnya memanggil kamu kepada apa-apa yang bisa menghidupkan jiwa kamu. Kepada Quran Sunnah. Al-Ghazali menyebut ilmu agama beserta seluruh yang dibutuhkan oleh jiwa manusia dengan sebutan qutul qulub. Qutul qulub itu nutrisi bagi hati. Konsumsi bagi jiwa kita, ya. Kalau diberi konsumsi yang cukup, ya, kadar yang cukup dan isinya hal-hal yang bermanfaat, jiwa kita akan tumbuh sehat. Nah, asupan bagi jiwa ini agama. Sumbernya adalah Quran Sunnah yang disampaikan oleh ahlinya. Ahlinya adalah para ulama. Kalau ulama nggak dipercaya karena aibnya diungkit, akhirnya orang berpaling dari agama, berpaling dari ulama. Mereka butuh agama tapi nggak mau ngambilnya dari para ulama, akhirnya ngambilnya dari orang-orang bodoh. Atau mereka memahami sendiri dengan kebodohannya. Itu racun. Ibarat nih. Kalau umpamanya kasus malpraktek atau kesalahan pengobatan yang dilakukan oleh dokter. Dokter kan manusia ya. Mungkin suka ngasih obat salah. Tambah parah. Atau bahkan mati. Kasus itu mungkin sekali dua kali ada. Tapi diungkit secara gencar. Kasus pasien yang tadinya sakit kemudian sembuh jauh lebih banyak. Kasus pasien yang sudah parah kemudian dirawat oleh dokter sampai sembuh itu banyak. Tapi itu tidak diungkit. Yang diungkit kesalahan obat, kesalahan tindakan. Akhirnya tambah parah bahkan mati itu diungkit. Akhirnya masyarakat nggak percaya lagi ke dokter. Saya nggak mau lagi berobat ke dokter. Akhirnya pas sakit kemana mereka lari? Kamu dokter kemarin juga salah nyuntik mati itu. Memang kasus itu ada? Ya ada 1-2 gitu ya. Tapi kasus sembuhnya para pasien jauh lebih banyak. Tapi itu nama dieliminir aja. Yang diungkit-ungkit 1-2 kasus yang salah obat. Gak mau berobat ke dokter. Akhirnya pas mereka sakit gimana? Cari obat sendiri aja. Ke warung gitu. Iya nyalingit. Cari tahu nyalingit apa nyalingitnya. Sakit perut lah kayak gitu. Akhirnya cari ke orang, kata orang tua dulu kalau nyalingit begini makan kutu. Akhirnya anak kecil ini disiaran ayah kutu. Belum. Ada di kampung-kampung itu ya. Mitos seperti itu kepercayaan kutu bisa jadi obat. Masukkan ke pisang, plek, telan. Itu malah tambah parah ya enggak? Amat sangat berbahaya kalau orang sudah tidak percaya ke dokter. Gak mau lagi berobat ke dokter, hanya ada kasus 1-2 kali kesalahan dokter dalam mengobati. Sampai parah bahkan meninggal, berakibat gak mau lagi berobat ke dokter. Pas sakit mereka kemana? Ya, mungkin ke dukun, mungkin ke terapis yang abal-abal gitu ya. Atau ke tukang sihir, atau nyari obat sendiri. Itu lebih parah ya enggak? Itu dalam urusan dunia. Ya. Kalau mobil kita rusak, siapa yang ahli? Montir di bengkel. Tapi ada 1-2 kasus montir itu salah. Jadi begitu umpamanya masukkan mobil kita ke bengkel, tadinya mah
bisa jalan tapi tenaganya kurang. Jadi diinjak gas sampai penuh maju. Ada masalah pasti. Masuk ke bengkel. Paknya mati. Mobilnya tuh jadi mogok. Ada 1-2 kasus begitu ada. Akhirnya saya nggak percaya lagi ke bengkel. Udah. Kalau mobil saya mogok saya nggak akan ke bengkel. Semua bengkel sama. Adipeknya mobilnya rusak. Kemana dia memperbaiki? Bongkar sendiri. Bisa nggak ngebongkarnya? Bisa. Ya. Yang nggak bisa apa? Masaknya lagi tambah parah. Itu dalam urusan dunia. Bayangkan ini dalam urusan akhirat, dalam urusan agama. Kalau para ulama sudah tidak didengar, para ulama sudah tidak dipercaya dalam urusan agama, maka mereka akan jauh dari agama. Akan tambah parah. Dan itu efek dari diungkitnya kesalahan para ulama. Makanya salah satu bentuk nasihat kita kepada para ulama adalah jangan mencari-cari kesalahan para ulama. Oleh karena itu termasuk di antara nasihat kepada para ulama adalah menutup dan membela kehormatan para ulama. Berkata Syekh Al-Utsaimin, "Lidzalik min nasihatika li'aimatil muslimin min ahli al-ilm an tudafi'an auratihim wa an tasturaha mastata'ta wa alla taskuta bal nabbahal alim wabhath ma'ahu was'al." Oleh karena itu di antara nasihatmu kepada imam kaum muslimin dalam bidang agama, nasihat kepada para ulama adalah kamu membela para ulama. Kamu menutupi aurat-aurat mereka semampumu. Jadi jangan diungkit, jangan diungkap, disurser kepada sebanyak mungkin orang. Tutup. Bahkan bela. Kalau ada orang yang menjelekannya, bela. Cari uzur. Dan uzurnya segudang. Terlebih nih. Seringkali apa yang dilakukan oleh para ulama tidak salah secara syar'i. Tapi dalam pandangan orang bodoh itu salah, keliru. Ada nggak kasus Ustadz kondang disukai oleh semua orang, sukai itu ceramahnya, pembawaannya. Suatu saat dia nikah lagi. Apa yang terjadi? Bubar atunya, pengajiannya kosong, lalu tuduhan Ustadz gejul, Ustadz beki ke AWW. Jadi dianggap aib, dianggap salah. Padahal secara syar'i itu salah apa tidak? Tidak salah. Kebodohan mereka dan hawa nafsu mereka menyalahkan perbuatan yang secara syar'i benar. Atau banyak ada lingkungan pemuda yang terdidik di lingkungan yang loyal kepada syariat tapi minim ilmu. Ya, dulu saya pernah mengalami itu ketika saya masih muda. Sekarang sudah tua ya. Udah aki. 3 kali akinya. Karena sudah punya 3 cucu, mau 4 sebentar lagi. Dulu ketika saya muda, anti kopi. Sampai nyaris mengharamkan kopi. Kalau rokok iya, sejak dulu diharamkan. Tapi kopi juga pasangannya rokok ya gitu ya. Jadi kalau ada ikhwan yang minum kopi, aib. Saat itu, hulu ya. Karena nyaris mengharamkan apa yang Allah halalkan. Ya. Kalau para ulama itu sangat maniak kepada kopi ini. Kemudian saking ininya
ingin loyalnya kepada syariat, haram makan minum sambil berdiri. Karena memang ada hadis yang melarang itu, la tashrabu qa'iman. Dalam hadis lain, man syariba qa'iman falyuqayyi. Siapa orang yang minum sambil berdiri, muntahkan lagi, kan gitu. Aib seperti itu. Nah, oleh karena itu pas dia melihat ada seorang ustadz yang ilmunya diakui, makan minum sambil jalan-jalan. Dia komentarnya apa? Gak jadi contoh nih ustadz. Saya gak mau ngaji lagi sama dia. Kenapa? Melanggar hadis. Nih hadisnya jelas sahih gitu. Apalagi sekarang ada penjelasan dari sisi kedokteran tentang bahayanya minum sambil berdiri. Bisa menyebabkan penyakit yang berbahaya lah gitu. Sampai berakhir pada gagal ginjal dan seterusnya. Sampai ada dokter yang mengharamkan. Saya pernah ribut di sebuah grup WA dengan dokter. Menurut ilmu kedokteran begini-begini jadi haram. Bahayanya karena apa? Bahayanya besar. Saya bilang yang mengharamkan hukum perbuatan itu bukan dokter. Tapi Quran dan hadis. Tapi kan ini berbahaya. Kata Quran hadis apa yang berbahaya haram. Gitu kan. Nah gimana Nabi SAW para sahabat makan minum sambil berjalan tuh. Nih hadisnya sahih. Lihat Imam Muslim begini-begini. Apa mereka juga melakukan yang haram gitu. Perlu diteliti lagi tuh hadisnya. Saya bilang udah ribuan kali diteliti oleh ahlinya itu para ulama ahli hadis. Perkataan hadis itu perlu diteliti, itu sebenarnya mengisyaratkan menolak hadis itu. Iya semua hadis harus diteliti, tapi oleh siapa? Oleh ahlinya, bukan oleh dokter. Dokter nolak hadis. Dan semua hadis yang tertulis di kitab-kitab para ulama itu sudah diteliti ribuan kali oleh ribuan ulama loh. Sampai berakhir pada kesimpulan sahih atau dhaif. Kan kalau orang-orang sekarang aklaniun ya, kalau ada hadis yang isinya bertolak belakang dengan akal mereka, mereka langsung berkata, hadis ini perlu dikritisi lagi. Itu maknanya dia menolak hadis itu dengan akalnya. Dia tidak sadar bahwa sebuah hadis sudah dikritisi, tapi oleh siapa? Oleh ahli, bukan oleh dia. Dia mendak bodoh tuh. Seperti itulah ya. Nah, jadi ada sebuah perbuatan yang dilakukan oleh para ulama yang secara syar'i tidak salah, tapi karena kebodohan orang awam menyangka itu keliru dan salah, lalu dianggap aib, lalu nggak mau lagi belajar kepada dia. Ingatkan kisah Al-Imam Syafi'i rahimahullah yang sejenak atau beberapa waktu, beberapa saat mengecewakan murid-murid Imam Ahmad bin Hanbal. Saya sudah ceritakan kalau nggak salah di sini juganya. Ketika Imam Syafi'i berkunjung kepada Imam Ahmad, padahal Imam Syafi'i itu sering dipuji oleh Imam Ahmad sebagai selain berilmu juga takwanya, waroknya luar biasa. Ya, pas datang disuguhi makanan, habis itu makanan, nggak tersisa sedikit pun. Padahal orang soleh dalam benak orang awam gimana coba? Ancinnya. Ancin itu apa? Makannya sedikit oleh 3 jari sesuap udah. Ini mah habis gembul. Allah Imam Syafi'i itu gembul. Gitu tuh. Aib gitu kan. Malamnya dia toong kebayang gak akan tidur. Pasti sholat semalaman. Dia toong ternyata nggak sholat walaupun serokat, nggak baca ayat walaupun 1 kata gitu ya. Apa yang dilakukan? Ngelamun gitu, seperti mikir sesuatu sampai subuh. Ya orang soleh tahajud, aib gitu kan? Kalau kita nggak tahajud, dianggap biasa. Ini Imam Syafi'i. Pas sholat subuh ke masjid nggak wudhu, sholatnya wudhu atau hentesah. Kan gitu ya. Kecewa mereka. Komplain mereka kepada Imam Ahmad. Ya Imam, kaifa tuthni ala hadzal rajul alladhi akala wa syariba wa afraga kulla ma fil ina wa lam yaqumil lail
wa yusallil fajr bidunil wudu. Imam, bagaimana kau memuji orang seperti ini? Kerjanya makan, minum, menghabiskan semua makanan yang dihidangkan. Gak sholat malam, sholat subuh tanpa wudu lagi. Itu orang awam tuh menilai aib kepada Imam Syafi'i. Kata Imam, tanya. Penasaran ditanya. Coba lihat jawabannya. Kata Imam Syafi'i, amma akaltu wa syaribtu wa afragtu kulla ma fil ina. Liannani ma wajadtu ta'aman ahalla wa atyaba min ta'amil imami Ahmad. Wa uridu an amla batni bihadha ta'am. Adapun saya makan, minum, habiskan semua yang disuguhkan. Kebetulan di meja saya nggak ada susu. Ya, bukan sindiran. Kalau ada juga nggak akan kemakan, akan ngaji. Karena saya tidak pernah menemukan makanan lebih halal, lebih barokah, lebih baik daripada makanan Imam Ahmad. Imam Ahmad terkenal orang wara. Jangankan yang haram, yang syubhat pun nggak mungkin lah dimiliki. Semua makanannya pasti barokah. Saya ingin memenuhi perut saya dengan jenis makanan seperti itu. Oh, pantas. Bukan dari segi rasa, harganya mahal, makanannya aneh-aneh. Bukan, tapi dari segi siapa pemiliknya. Barokah. Dan makanan yang penuh barokah seperti itu berefek besar kepada tubuh. Efek positif tentu saja ya. Sebagaimana kalau makanan haram masuk ke dalam tubuh berefek buruk. Kedua, wa amma kauni lam aqumil laili annani kuntu atafakkar fil hadis. Adapun tadi malam saya enggak tahajud, enggak salat malam, karena tadi malam saya bertafakur tentang satu hadis. Siangnya itu kan diskusi dengan Imam Ahmad. Salah satu materi yang didiskusikan sebuah hadis, sahih hadis ini diriwayatkan Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim, tentang seorang anak diberi kunyah Abu Umair. Dia punya burung peliharaan. Diberi nama Nughair. Suatu saat anak ini ketemu dengan Nabi SAW. Burungnya nggak ada. Ditanya, ya Aba Umair ma fa'alan Nughair. Hai Abu Umair. Sedang apa si Nughair? Mana burungmu? Nggak ada. Disebut mati. Sudah. Saya tafakur tentang hadis ini. Apa faedah yang bisa diambil? Semalaman. Lalu beliau menyatakan, wa ba'da an atafakkar fi hadzal hadis fastambattu wa akhadtu minhu akthar min alfi faidah. Setelah saya semalaman berfikir tentang hadis ini, saya bisa beristimbat dan bisa mengambil lebih dari 1000 faidah. Lalu beliau menyatakan, wattafakkur fil hadithi sa'ah ahabbu ilayya min sholati alfi rakaat. Bertafakur tentang satu hadis sesaat saja lebih saya sukai daripada sholat sunat walaupun 1000 rakaat. Makanya tadi malam tidak tahajud karena mengamalkan yang jauh lebih bermanfaat daripada sholat. Kalau sholat walaupun ikhlas, khusyuk, sesuai sunnah 1000 rakaat. Kalau ada ya, kan nggak ada. Sholat apa 1000 rakaat? Ada sholat alfiyah. Arti alfiyah berapa? 1000 ya. Tapi dilakukan sholat alfiyah itu, saya lupa ya, 100 rakaat atau apa? 100 rakaat. Tapi di dalam satu rakaatnya membaca Al-Fatihah 10 kali. Jadi Al-Fatihah 1000 kali jadi disebut sholat alfiyah. Tapi itu hadisnya palsu. Hadisnya palsu. Tapi ada orang-orang yang melakukan sholat alfiyah ya. Nah, kalau sholat walaupun khusyuk, ikhlas, mutabah 1000 rakaat kalau ada. Tapi manfaatnya hanya untuk diri sendiri, orang lain nggak kebagian manfaat. Tapi kalau belajar ilmu sesaat, manfaatnya untuk diri dan untuk orang lain. Sholat walaupun 1000 rakaat khusyuk, ikhlas, mutabah,
pahalanya hanya selama sholat. Beres sholat, assalamualaikum kanan, assalamualaikum kiri, putus pahala. Adapun belajar ilmu, pahalanya itu terus mengalir sampai ke alam kubur. Ketika belajar ilmu dapat pahala. Ketika mengamalkannya dapat pahala. Ketika mengajarkannya dapat pahala. Setelah itu tidur atau bahkan mati, ilmu yang diajarkannya masih diamalkan oleh orang yang hidup, pahalanya ngalir terus. Makanya itu yang menyebabkan bertafakur tentang ilmu saat lebih saya sukai daripada sholat sunat walaupun 1000 rakaat. Itu alasannya. Ketiga, adapun saya sholat subuh tidak wudhu karena saya belum batal sejak wudhu isya. Tidak ada kewajiban bagi saya untuk mengulang wudhu lagi. Kanon Imam Syafi'i rahimahullah melakukan sholat subuh dengan wudhu isya itu selama 40 tahun. Kebayang semalam itu tidak tidur. Tadi Imam Syafi'i berpendapat tidur termasuk hal yang membatalkan wudhu. Jadi selama 40 tahun beliau tidak tidur semalamnya. Padahal usia beliau berapa? 51 tahun. Berarti beliau memulai itu sejak usia 11 tahun. Masih kecil. Sudah sehebat itu. Sampai akhir hayatnya. Coba 3 hal yang tadi dianggap aib oleh orang awam karena kebodohannya ternyata menjadi sesuatu yang luar biasa ya. Jadi kebodohan orang menyebabkan menyalahkan amalan orang yang berilmu yang sebenarnya tidak salah secara syar'i. Tapi karena keawaman disalahkan. Seperti itulah kebodohan. Maka wajib bagi kita menjaga kehormatan para ulama dengan cara tidak tajassus, tidak ngorek-ngorek kesalahannya. Dan kalau ada sesuatu yang dianggap salah, cari 1000 uzur. Kalau semua uzur itu tidak ketemu, katakan mungkin dia memiliki uzur yang tidak saya ketahui. Tutup auratnya, tutup kesalahannya, jangan sampai disebar-sebar. Dan ketika ada yang menyebarkan kesalahannya, belalah kehormatan para ulama tersebut. Itu diantara nasihat kita kepada para ulama. Karena para ulama berkaitan erat dengan agama. Kehormatan mereka diruntuhkan, dihancurkan, itu berefek buruk kepada dakwah dan agama ini. Makanya disebutkan bahwa a'radul ulama lahmun masmumun. Bahwa kehormatan para ulama itu daging yang beracun. Kalau orang biasa kehormatan daging bangkai aja yang bau dan busuk. Ya, tanpa beracun. Tapi kalau dagingnya para ulama beracun. Karena apa? Berefek buruk, lebih buruk daripada dagingnya orang-orang biasa. Maknanya menggibahi para ulama, mensurser kesalahan, kekeliruan mereka jauh lebih gede dosanya daripada menggibahi orang biasa. Ya, inilah pemimpin yang pertama, yaitu pemimpin dalam aspek agama. Sekarang yang kedua. Jenis pemimpin yang kedua adalah pemimpin dalam urusan dunia. Wajib kita beri nasihat mereka. Tapi nanti di pengajian yang akan datang, sekarang sudah habis waktunya. Entah kapan, entah 2 bulan lagi, 3 bulan lagi, atau setahun lagi ya. Tergantung eling tidaknya panitia. Ya, kita sudahi sampai di sini dan kita masih punya sisa waktu untuk bertanya jawab. Dipersilakan kalau ada pertanyaan secara lisan atau tulisan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Pertanyaan pertama.
Bagaimana hukum mempercayai perakiraan cuaca atau BMKG dan semisalnya? Jazakallahu khairan. Dulu disebut ramalan cuaca ya, sekarang diganti dengan perakiraan cuaca. Perkiraan. Boleh apa tidak? Boleh, karena bukan ramalan. Karena ada penjelasan ilmiah. Diambil dari pengalaman ribuan tahun, ribuan kali. Sama dengan kita lah. Kita ribuan kali mengalami hujan. Di musim hujan bisa sehari berkali-kali hujan ya. Karena pengalaman ribuan kali kita tahu tanda-tanda yang terjadi sebelum hujan. Dari aspek cuaca, angin gitu ya. Oh kalau begini biasanya hujan. Itu perakiraan. Bukan meramal. Karena didasarkan pada data, berdasarkan pengalaman. Apalagi BMKG itu bukan sekedar pengalaman, tapi mempelajari seluruh aspek yang berkaitan dengan masalah hujan. Kelembaban udara, kemana dan dari mana angin bertiup, suhu udara, kandungan apa yang terkandung di dalam udara dan seterusnya. Mereka pelajari. Jadi ada penjelasan ilmiah. Penjelasan ilmiah itu diambil dari dua hal. Pertama dari pengalaman. Kedua dari penelaahan, research tentang hal itu. Dan itu ilmiah. Maka itu bukan termasuk meramal. Tapi memperkirakan berdasarkan data yang ilmiah, logis, rasional, realistis ya. Boleh nggak percaya? Boleh, tapi ada tapinya. Ini kan namanya juga perkiraan. BMKG tidak menyatakan kepastian akan turunnya hujan, enggak. Tapi perakiraan cuaca. Tidak kepastian cuaca hari ini, enggak. Perkiraan. Bisa salah? Bisa. Bisa benar? Bisa. Dan persentase kebenaran jauh lebih besar. Di atas 90%. Kadang-kadang perkiraan kita salah. Wah kalau udah gelap ya, angin bertiup kencang, kilat menyambar-nyambar. Kayaknya 5-10 menit lagi bakal hujan turun besar loh. Ya. Kita sudah memperkirakan dengan perkiraan persentase 90% akan terjadi hujan. Apa yang terjadi? Tiba-tiba caang laginya. Nggak jadi hujannya, pernah begitu? Ya pernah begitu. Kalau BMKG mungkin sudah menduga. Oh lihat cuaca, kondisi angin, kelembaban. Oh ini hanya gelap aja, hanya mendung saja. Tapi nggak akan terjadi hujan. Nanti awannya akan tertiup ke arah sana. Hujannya di sana, di sini nggak. Mungkin BMKG sudah bisa memperkirakan itu berdasarkan penelaahan. Ya, jadi sekali lagi itu bukan ramalan. Itu perkiraan yang didasarkan pada data ilmiah, boleh percaya. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi. Perusahaan mewajibkan ikut BPJS kepada para pegawai. Dan perusahaan memotong dari gaji pegawai untuk bayar BPJS. Bagaimana hukum syar'i tentang masalah ini? Hukum syar'i BPJS sama dengan asuransi ya. Hukum asal asuransi konvensional haram, tidak boleh. Nah sekarang kita hidup di suatu negara yang mewajibkan hal itu. Seperti di negara-negara kafir, di Amerika, di Eropa, di Asia Timur, seperti itu yang negara-negara kafir mewajibkan asuransi. Kalau tidak, nggak bisa kita ngurus semuanya. Pokoknya nggak bisa lah, harus. Termasuk di kita sekarang, diwajibkan seluruhnya BPJS. Kalau enggak, nanti kita nggak bisa memperpanjang SIM, STNK, KTP, segala macam, ngerembet kemana-mananya. Umpamanya begitu tuh. Tidak ada pilihan lain kecuali ikut. Ya itu mah apa boleh buntut. Silakan ikut. Nah, tapi ketika terjadi klaim
kita sakit atau kalau ya dirawat atau umpamanya kalau asuransi kendaraan yang mewajibkan di suatu negara diwajibkan diasuransikan. Terus terjadi senggolan, tabrakan, terus masuk bengkel. Biaya di cover sama asuransi. Bagaimana itu? Nah, kita hitung hak kita ada di sana karena dipotong dari gaji kita kan? Atau kita bayar premi tiap bulan. Ada yang dipotong langsung dari gaji, ada yang kita yang harus bayar premi tiap bulan. Itu uang kita. Umpama kita baru setor 5 bulan, sebulannya 100.000. Setelah 5 bulan kita sakit, masuk rumah sakit, dirawat, dan biayanya 3 juta, di cover sama asuransi, sama BPJS umpamanya. Kan rinciannya aja dari rumah sakit 3 juta. Padahal premi yang baru kita bayarkan, baik kita bayar ataupun dipotong, baru 500.000. Itu uang kita. Berarti yang 2,5 juta bukan uang kita. Apa yang harus kita lakukan? Keluarkan uang 2,5 juta. Karena biaya pengobatan kita kan 3 juta ya. Bayar 3 juta. Uang kita sudah di cover sama asuransi 500.000. Kita keluarkan uang 2,5 juta. 2,5 juta ini kita perlakukan seperti uang bunga. Salurkan ke tempat penyaluran bunga. Bunga riba maksudnya, bukan bunga flowers. Bukan kembang. Untuk MCK umum, ngaspal jalan, nembok ganggang becek, seperti itulah ya. Sebagian ulama bolehlah sedekahkan ke fakir miskin. Jangan dimakan oleh kita. Nah seperti itu. Jadi kalau umpamanya kita wajib ikut BPJS dan sudah dipotong setiap bulan, ya kumaha deui ya tuh. Nggak bisa kita minta lagi, itu uang saya nggak redo. Nggak bisa kan? Ya udah. Pas kita sakit, ya tapi hitung berapa gaji yang sudah yang dipotong dari gaji kita ya untuk BPJS kita hitung. Pas nanti kita sakit dirawat ya, kemudian biayanya melebihi dari premi yang sudah kita setorkan, maka kelebihannya kita keluarkan untuk kita salurkan seperti menyalurkan uang bunga. Wallahu a'lam bishawab. Ustadz, apakah yang diterangkan Ustadz nasihat kepada para ulama yang bermanhaj salaf aja? Bagaimana dengan ulama ahli bid'ah? Apakah kita memberikan uzur juga? Bagaimana dengan masalah tahjir? Bukan tahjir, tahdzir. Atau hajar. Hajar bahasa Arab bukan bahasa Indonesia. Tahdzir antar ulama apakah sama dengan membuka aib dan kesalahan? Ini bukan konsumsi orang umum. Kalau masih ada waktu nanti kita jawab. Semoga tidak ada waktu. Assalamualaikum Ustaz, mohon nasihat bagaimana cara bangkit dalam kefuturan dan bagaimana cara yang syar'i menasihati untuk semangat belajar kepada pemimpin kita dalam kurung suami. Ini curhat tuh, suami saya malas ngaji, tolong nasihatnya, gitulah intinya. Ini dari akhwat mungkin. Cara bangkit dari kefuturan. Futur itu lemah. Imannya melemah. Imannya melemah, hawa nafsu yang gede. Apa efeknya? Malas ibadah. Malas ngaji. Semangat bermaksiat. Ya. Lebih banyak kelalai daripada elingnya.
Itu tanda-tanda orang itu futur. Bagaimana caranya agar bisa bangkit, kembali menguatkan iman? Ya, ini pernah kita membahas satu kutaib susunan Syekh Abdul Razak dengan judul Asbabu Ziyadatil Iman wa Nuqsanuhu. Sebab-sebab naiknya iman dan turunnya iman. Dan itu materi yang kita bahas di setiap khutbah Jumat. Mungkin sudah ada 10 kali Jumat ya, meren, nggak ngitung. Pertama, belajar ilmu syar'i. Ilmu syar'i adalah perkara yang bisa menguatkan iman. Ngaji terus. Kedua, baca Al-Quran, fahami maknanya, dakwahkan, ajarkan, amalkan. Ketiga, pelajari asma dan sifatullah. Ma'rifatullah, kenali Allah. Mengenal Allah bisa meningkatkan iman. Orang yang mengenal Allah dengan sebenarnya pengenalan akan muncul mahabbah kepada Allah, khauf dan khasyah, raja, tawakal, ikhlas, tawadhu, dan seterusnya. Dan itu semua unsur-unsur penguat keimanan. Ya, itu yang ketiga. Nanti coba dengar setiap Jumat khutbah ya, disiarkan di radio juga, di YouTube, di Facebook juga. Untuk Jumat depan masih ya, saya beri judul nanti untuk Jumat depan Ma'rifatullah dan kemuliaan akhlak. Ma'rifatullah itu bisa melahirkan akhlak yang mulia loh. Itulah itu. Mempelajari Allah, mengenal Allah bisa menyebabkan akhlak kita mulia. Dan mulianya akhlak cermin dari mulianya iman. Bagusnya iman. Akmalul mu'minina imanan ahasinuhum akhlaq. Orang yang paling sempurna imannya adalah orang yang paling baik akhlaknya. Itu judul nanti, ingatkan. Ada berapa? 3 ya? Jadi cara bangkit dari futur, pelajari asma dan sifat Allah. Keempat, gaul. Bergaulah dengan orang-orang soleh, orang-orang berilmu, orang-orang ahli ibadah. Dan jauhi dari bergaul dengan orang-orang yang buruk. Almar'u ala dini khalili falyanzur ahadukum may yukhalil. Seseorang itu agamanya sangat bergantung kepada agama kawannya. Baik ilmu, pemahaman, ataupun amal dari agama itu. Maka hendaklah setiap kalian memperhatikan dengan siapa dia berkawan. Perhatikan kawan bergaul kita ya. Itu yang keempat. Kelima, pelajari sirah. Sejarah para nabi, para sahabat, para ulama, orang-orang terdahulu termasuk sirah orang-orang durhaka. Dan lihat akibat yang dialami oleh mereka karena kedurhakaan mereka. Dan poin terakhir yang keenam, futurnya mungkin disebabkan karena banyak dosa dan maksiat, tobatlah. Tobat dari semua kesalahan, dosa, kemaksiatan. Maka insya Allah nanti akan bangkit lagi dari kefuturan. Ya. Bagaimana cara yang syar'i menasihati pemimpin kita atau suami untuk belajar? Banyak cara ya. Sesuaikan dengan situasi, kondisi, dan karakter sang suami. Ada suami yang berkarakter kalau diajak malah tersinggung kemudian marah. Kalau dinasihati malah tersinggung kemudian marah. Cari cara yang sesuai dengan karakter suami. Ya, umpamanya kita nyetel radio di rumah di hadapan suami. Bawa-bawa itu radio. Biar suami juga dengar. Suami pindah ke kamar, kita ikutin ke kamar. Bawa radionya ke kamar. Pindah lagi ke ruang depan, ikutin gitu. Kalau suami nanya, kamu ngapain ikut-ikut saya? Kangen atuh Pak, ingin dekat selalu. Kenapa bawa-bawa radio? Tapi juga ingin dengar radio.
Dua-duanya ingin dapat kangennya. Tersalurkan dengan radionya juga bisa disalurkan gitu. Dan jadi dia dengar kajian itu. Kedua, ajak ngaji. Kalau nggak mau, minimal antar saya ngaji. Malas di sana harus ikut duduk. Nggak perlu ikut ngaji. Di luar aja jajan bakso, jajan cincau, cendol tuh banyak lah gitunya. Parijeng speakernya dikeluarin, akhirnya dia ikut denger. Siapa tahu itu jadi jalan hidayah ya. Dan banyak cara lah ya, sesuaikan dengan karakter suami. Jangan lupa doakan kebaikan. Ustaz, bagaimana terhadap kepala rumah tangga yang kurang semangat kajian? Sama. Sehati atau senasib? Bagaimana kalau membicarakan ulama yang sesat? Pertama, kalau ada orang salah keliru, terutama dalam agama, kewajiban kita memperbaiki. Pertama, jelaskan secara ilmiah. Mana yang benar, mana yang salah. Tanpa menyebut nama. Jangan sebut nama, baik nama orang, nama ormas, organisasi, nama partai, nama kelompok. Pokoknya jangan. Pokoknya kita hanya menyoroti pemahaman yang salah, keliru, atau pengamalan yang menyimpang. Secara ilmiah. Hindarkan cacian, hindarkan makian, hindarkan hinaan, hindarkan kata-kata kasar yang bisa menyinggung. Kata-kata dasar bodoh, dasar tolol, dasar bego, dasar idiot, yang seperti itu jangan. Ya, dengan bahasa yang santun. Ingat, kita targetnya agar hidayah ini sampai kepada mereka, bukan agar mereka itu terpojokkan, bukan untuk memojokkan. Bukan untuk ingin puas nih, biar sakit hati, lalu dipilih kata-kata yang membuat mereka sakit hati. Seperti kata-kata tadi, dasar idiot yang kayak begitu mah tuh, tolol banget itu, bego banget tuh. Apalagi vonis, itu mah pinarakan. Jangan. Ya. Nanti orang yang bersangkutan sakit hati. Mungkin hati kecilnya benar ini penjelasan. Tapi kata-kata itu loh yang nyelekit nyinggung. Jadi benci, akhirnya menolak. Menolak kebenaran karena buruknya cara kita menyampaikan. Bukan karena isi kebenaran yang kita suarakan, tapi buruknya, kelirunya cara kita menyampaikan. Ada unsur hinaan, ada unsur celaan, ada unsur memojokkan, yang seperti itu hindarkan ya. Adapun penjelasan yang ilmiah ya, seperti umpamanya kita ingin mengkritisi mabuk umpamanya, sebutkan mabuk itu haram, ini ayatnya, ini hadisnya, ini penjelasan para ulama, ini efek dari mabuk. Tanpa menyebut nama si pemabuk. Tanpa menyatakan si pemabuk itu orang-orang tolol itu. Jangan. Nanti ada ketersinggungan, akhirnya ditolaklah kebenaran yang kita sampaikan seperti itu. Ya. Ini yang pertama. Kedua, boleh nggak menyebut nama? Boleh kalau ada maslahat dan tidak ada madarat. Kalau kita hanya menjelaskan perbuatannya, pemahamannya, orang awam nggak akan menangkap siapa yang dimaksud. Harus dijelaskan namanya si fulan. Dan ketika menyebutkan nama tidak ada madarat yang muncul. Karena si fulan ini nggak ada pengikut, nggak ada efek, ya, atau pengikutnya kecil sedikit gitu. Akhirnya ketika disebut orang-orang semua sama-sama menghajar. Menghajar itu memusuhinya, memboikotnya. Akhirnya mereka sadar. Gak enak diboikot begini, akhirnya tobat dari kesalahannya. Ya. Adapun kalau menyebut nama,
Ada madarat, umpamanya orang ini pengikut jauh di mana-mana. Begitu kita sebut namanya jadi bumerang. Kita yang terpojokan, kita yang dipersekusi, kita yang dilarang. Orang ini punya channel ke orang-orang yang berwenang. Akhirnya kita ditekan atas nama kekuasaan. Dakwah kita yang dibendung atas nama kekuasaan. Ini madarat. Jangan. Bukan karena orang ini tidak sesat, tapi untuk menghindarkan madarat kalau namanya disebut. Ya, cukup secara umum perbuatannya saja yang kita soroti dan kita bahas secara ilmiah dengan menghindari kata-kata yang mengandung celaan tadi, ya. Ya. Ini mungkin tadi juga menjawab pertanyaan yang awal tadi, ya. Berarti sudah terjawab, cukup sampai di sini saja. Insya Allah kita akan berjumpa kembali entah kapan. Subhanakallahum bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.